ibu kos itu ngelihat aku di depan itu di lantai 2 di teras, ngelihat aku nangis. Kayak gitu-gitu kan. Jam 2 malam dia belum tidur. Pagi-paginya aku langsung dipanggil, "Lia, sini. Kamu ngapain?" Aku dimarahin dong. Mengganggu banget sih. Jam 2 malam nangis-nangis di depan itu ngapain? Nah, Pak Budi ini ngelihat ada selendang merah itu naik dari lantai 1 ke lantai 2 dan itu mengarah ke kamar aku. Waduh. Itu pisau nusuk aku, terus sama aku masukin Wipol ke minuman temen aku itu biar dia minum. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini gue udah datengin narasumber yang pernah tinggal di sebuah kosan dan banyak kejadian-kejadian bisa dibilang kelam, cenderung berbahaya yang dialamin sama narasumber kita. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kalia, kabar baik ya? Kabar baik. Nah, Kalia ini aslinya tinggal di Bekasi. Iya. Oke, tapi waktu ngekosnya di mana? Di Salatiga. Oh, di Salatiga. Itu keperluan ke Salatiga untuk kuliah. Oke. Kali ini kalau tinggal pindah ke Salatiga ini di tahun berapa awalnya? 2013. 2013. Iya. Oke. Dan ini gue denger kejadian-kejadian kisi-kisinya ya yang lo alamin di sana. Ini seberbahaya itu, semengerikan itu. Dan mungkin kisi-kisi sedikit nih Kak buat teman-teman yang di rumah. Apa yang terjadi di tempat lo ngekos ini Kak? Sedikit kisi-kisinya aja. Pokoknya di 2013 itu setelah pindah dari tempat temen, itu tuh ada hal yang nggak pernah aku alamin. Pokoknya di luar nalar semua lah. Aku kayak sadar nggak sadar kayak gitu kan. Kalau mungkin orang kerasukan kan memang full nggak sadar ya. Kalau ini masih sadar, tapi sadarnya untuk menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Kayak gitu. Dan ini terjadi bukan waktu yang singkat ya, ini lumayan lama ya terjadi lumayan sama lo ya. Banget. Oke, nah kita tahan dulu nih Kak ceritanya. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang terjadi sama Kalia saat itu di kosan ini, kalian tonton sampai habis, jangan di skip karena cerita yang akan di share sama Kalia ini, pengalaman ini akan epic banget untuk kalian tonton sampai habis. Dan Kak sepanjang video nanti juga akan ada artwork yang gambarin timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang Kalia lihat di sana saat itu terjadi, nanti akan ada di dalam video di saat ini udah tayang. Oke. Dan untuk teman-teman yang punya pengalaman di luar nalar juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan kita langsung aja dengerin pengalaman dari Kalia kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kalia awal mula bisa tinggal di sana dan ngalamin semuanya itu gimana sih? Jadi tahun 2013 itu kan aku baru lulus SMA. Terus aku langsung disuruh mama untuk cari kuliah gitu kan, cari kampus. Nah dapet di Jawa Tengah. Oke. Nah terus habis itu setelah dapet nih kampus, akhirnya aku diantar sama mama, sama orang tua kayak gitu kan. Nah terus nyampe sana kita masih bingung untuk semuanya lah, untuk daftar dan lain-lain dan nyari kos kayak gitu-gitu. Nah akhirnya setelah kita udah daftar di kampus tersebut, papaku itu kayak jalan aja gitu ke ke area kampus. Nah di situ itu dia ketemu sama anak kampus. Nah anak kampus ini dan kebetulan tuh bergerombol gitu kan. Nah di situ langsung ditanya, di sini ada nggak kos-kosan, katanya kayak gitu kan. Nah mungkin dia jawabnya
dia belum tahu karena kan mungkin dia cowok gitu kan, kalau karena kan aku cewek gitu. Nah terus ada temennya dia yang itu nyaut kayak gitu. Nah itu dibilang ada sih kayak gitu, cuman masih penuh nanti kosongnya gitu pas sudah mau mungkin bulan-bulan 10 kayak gitu, bulan-bulan Oktober. Nah terus di situ si kakak senior ini itu ngomong, ya udah kamu nanti sama adik saya aja dulu kayak gitu, tinggalnya sementara kayak gitu. Nah akhirnya udah bicara-bicara kayak gitu, akhirnya sepakat untuk aku sementara tinggal sama adiknya kakak itu kayak gitu kan. Nah terus setelah sebulan tinggal sama dia, itu aku langsung deket juga sama kakak senior. Nah itu dia bilang, kakak ini kita sebut aja namanya Kak Diana gitu ya. Nah Kak Diana ini rekomendasiin nih karena dia juga punya teman, ini ada nih lihat tempat kos bagus, fasilitasnya pokoknya bagus, bersih banget deh, pokoknya cocok banget buat kamu, kata dia kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku lihat dong, survei, dan kayaknya cocok banget sih. Memang kagak ada kayak aura-aura kayak negatif gitu, kayak ya udah mau aja gitu karena kan aku ngeliat bersihnya kayak gitu. Ya udah akhirnya aku move ke situ di bulan berikutnya. Mau masuk ke 2014 pertengahan. Nah di situ kan aku udah mulai deket nih sama seseorang. Nah di situ kan ya tau lah kalau seandainya kita deket sama seseorang pasti kan ada aja sesuatu ribut dan lain-lain kayak gitu. Mungkin dari situlah ngerasa kayak hidup aku tuh kayak ada sesuatu yang aneh, yang bukan Lia kayak gitu kan. Nah itu yang aku rasain karena aku mudah emosi dan mudah untuk melukai diri aku sendiri. Nah terus habis itu di samping itu juga itu aku kan nggak pernah, aku kan kamar kosnya itu kan di kamar atas nih di lantai 2. Nah di lantai 2. Nah tapi kadang-kadang kalau di lantai 2 itu penuh untuk orang mandi, aku pindah ke aku mandi di lantai bawah. Nah di lantai bawah itu setiap aku mau mandi, dan itu kejadian selalu abis maghrib. Nah di abis maghrib itu selalu di pojok itu kan kamar mandi berderet nih. Nah sampingnya itu kan dapur. Nah itu di pojok itu tuh kan letak apa sih namanya, kayak untuk bersih-bersih rumah lah kayak gitu. Nah itu di situ tuh pasti ada anak kecil, dan itu bukan aku aja sebenarnya yang lihat. Ya sebenarnya aku kayak ya itu mah paling ya bayangan aja sih dari ujung mata kayak gitu kan. Tapi supaya aku nggak takut gitu aja sih. Selesai aku mandi udah nggak ada lagi memang dianya. Nah terus aku langsung tanya dong sama kakak yang udah duluan tinggal di situ, kakak kos. Nah terus dia bilang emang ada di situ, dan ini tuh belum diketahui sama ibu kos. Kita masih biasa aja, takutnya nanti kalau apa-apa ya makin besar lah masalahnya kayak gitu kan. Nah terus habis itu ya udahlah, aku langsung jemur kain, jemur anduk ke lantai, bisa dibilang lantai 3 sih karena cuma space-nya dikit, tapi di lantai paling atas gitu kan. Berarti lantai 3 ini emang khusus untuk ngejemur aja nih kak ya? Iya. Jadi saat aku ke lantai 3 itu kan mau jemur kain tuh. Nah sebenarnya pas mau naik tangga itu udah langsung kayak ada sesuatu aja, langsung kaget aja kayak gitu kan. Pas mau naik karena kan tangganya tuh kecil banget, cuma 5 anak tangga. Nah itu tuh pas mau naik itu dia 2 kali ngagetin aku sih. Pertama di pertengahan anak tangga, terus kedua di pojok deket jemuran. Nah itu. Nah aku kayak mau cerita sama siapa juga, kayak itu kan karena kos campur ya, cewek cowok ya. Jadi aku mau cerita sama cowok juga nggak mungkin. Jadi aku keep dulu nih cerita, terus nanti seminggu kemudian baru aku cerita nih sama kakak yang tadi kasih tahu aku kalau di situ memang bener ada sosok itu gitu kan yang di bawah. Nah terus habis itu kalau yang di atas itu mungkin kebetulan kakak yang kos di situ tuh belum pernah lihat, baru aku mungkin yang lihat kayak gitu karena belum ada cerita-cerita. Tapi kalau untuk sosok yang di bawah dia udah pada ngeliat lah, udah pada tahu. Ya jadi kan aku keep dulu nih ceritanya yang tentang aku melihat sosok di lantai 3 jemuran kain. Nah aku cerita sama kakak itu setelah seminggu kemudian, dan dia orangnya penakut, akhirnya kaget juga sih kayak gitu kan. Ya udah, terus berjalannya waktu aku itu kayak nggak ngerasain lagi kayak gitu karena kan ya seperti biasa aja kayak kampus kos kayak gitu-gitu aja. Tapi pernah aku stay di kos terus kayak gitu kan, dan ini sama temen aku ini. Nah itu nggak tahu kenapa itu tuh kayak bawaannya itu emosi marah,
melukai diri sendiri, aku ambil ambil kayak pisau, terus garpu yang udah tajam banget lah, tajam banget tuh aku melukain diri aku sendiri. Ya nggak tahu kenapa ngerasain kayak ya aku lebih baik mati kayak gitu loh. Kayak ada yang bilang sama aku tuh aku lebih baik mati. Nah, aku nggak ngerti itu udah pernah, dan di belakang tempat itu, di situ aku melakukan hal yang berbahaya itu. Dan itu nggak ada yang tahu, dan aku pokoknya ngelukain, aku ngancem diri aku, pokoknya aku sampai bilang sama temen aku itu, kalau seandainya gimana, gue bakal bunuh diri. Gue bakal ngelukain diri gue sendiri, gue gak peduli sama siapapun, kayak gitu-gitu lah aku ngomongnya. Ya kalau bisa dibilang aku mungkin ada sesuatu yang mengendalikan aku, kayak gitu kan. Nah, terus temen aku ini bingung, sampai dia tuh kayak heran aja, ini kenapa sih anak ini kok aneh gitu loh. Kayak dulu gak kayak gini deh. Karena menangani emosi itu nggak sampai harus melukai diri kayak gitu kan. Akhirnya dia bawa temennya dan dia ngaku ini bukan siapa-siapa, kayak ibaratkan temennya itu kayak teman dekat lah, teman main kayak gitu kan. Terus abis itu aku kayak dikenalin aman. Nah terus dia bilang kayak gini, ini ada yang ngikutin dan dia nggak mau pergi dari tubuh nih cewek kayak gitu. Nah dia nggak mau pergi dari tubuh nih cewek. Terus habis itu caranya gimana? Katanya teman aku ini, ya kan? Ya udah, lo datang aja ke bawah kaki gunung, nggak di sana kan merbabu ya. Nah disuruh datang ke situ dan sangat bertolak belakang dengan agama aku ya kayaknya. Ya. Terus habis itu, lo sembelih apa gitu pokoknya lakuin ritual supaya nih orang mau pergi. Anjuran dari temen ini? Dari temen ini, karena ternyata dia tuh orang pintar. Oke. Nah cuman dia nggak mau, karena aku kan pada saat itu kayak menolak kan, karena yang nempel di aku tuh menolak sama orang-orang seperti itu, kayak gitu. Nah akhirnya temen aku ini berusaha untuk ngobrol sama aku, ngomong mau nggak kayak gini biar kamu itu ya menjadi orang normal kayak. Lah gue nggak normal gimana? Ya gue marah sama lo ya wajar dong gue marah kayak gitu kan. Tapi nggak wajarnya adalah lo melukai diri. Itu dong. Kan kayak ibaratkan masalah sepele aja lo bisa hampir mau bunuh diri, kan aneh kayak gitu kan. Nah itu kayak ya aneh juga sih. Akhirnya aku ibadah. Nah ibadah itu aku teriak, dan itu aku dikasih tahu, aku nggak sadar tuh pada saat teriak itu kan, diurapin sama pendeta. Nah itu temen aku sama abang aku kebetulan datang. Nah itu dia lihat aku itu kayak teriak kayak orang yang kerasukan di mimbar, di dekat mimbar. Di depan gitu? Iya di depan, karena kan itu sesi untuk pengurapan kayak gitu kan. Di gereja kami itu seperti itu. Nah terus habis itu, tapi kalau supaya untuk menenangkan, supaya nggak berpikir negatif, itu pendeta tuh ngomong ini tuh akar pahit, katanya kayak gitu. Cuman kan kalau orang yang bukan agamais banget kan pasti ngeliatnya ada sesuatu nih, kayak yang teman aku itu, temannya teman aku kayak gitu. Akhirnya aku sadar dari situ tuh dibiarin, orang udah pada pulang aku masih aja tergeletak katanya mereka. Nah sampai aku tenang dulu baru aku diangkat. Nah itu udah penuh banget dengan minyak urapan. Itu untuk mengusir. Nggak sampai situ aja. Jadi aku nggak tahu ya kenapa aku bisa untuk mengalami hal seperti itu. Karena kan mau ngasih tahu ke orang tua juga kayak nggak mungkin. Karena ini kan pilihan aku untuk melanjutkan kuliah di luar Jawa kan. Emang di luar Jakarta kayak gitu kan. Nah kalau seandainya itu kan mereka pasti kan berpikirnya yang negatif kayak ya tau lah pikiran orang tuh kayak gimana kan Kak. Nah terus aku hanya disupport sama teman aku ini doang kayak gitu kan. Nah terus habis itu pokoknya setiap hari tuh aku pasti melukai diri kalau sendiri. Kalau sendiri aku melukai diri, dan aku foto saat aku melukai diri sendiri, dan itu udah bener-bener kayak frustasi banget. Dibawa ke rumah sakit pun dokter ini nggak mendiagnosa aku, nggak ada penyakit apa-apa. Sampai udah kolonoskopi, endoskopi, nggak ada penyakit apa-apa. Dan sampai dokter ini menyarankan untuk ke psikiater, karena aku ada katanya sih ada sesuatu gangguan kayak gitu kan, yang nggak tahu gangguan jiwa mungkin kalau menurut dokter ini, dokter saraf mental yang kena ya. Nah cuman kalau dari sisi yang mungkin yang bisa melihat kan nggak seperti itu, karena ini aku udah melukai diri sendiri kayak gitu. Dan teriak-teriak nggak jelas, nggak ada masalah pun teriak, suka kabur-kaburan kayak gitu, ngelihat semuanya itu kayak jahat aja kayak gitu kan. Nah terus
tahun 2016 kalau nggak salah. Nah itu ibu kos itu ngelihat aku di depan itu di lantai 2 di teras, ngelihat aku nangis. Kayak gitu-gitu kan. Jam 2 malam dia belum tidur. Pagi-paginya aku langsung dipanggil, "Lia, sini." Kenapa? Ibu kos kan orang Ambon, memang orang Ambon kan kayaknya bisa lah ya untuk kayak seperti itu, merasakan kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu dipanggil, "Lia, kenapa tante?" Kan aku bilang gitu. "Kamu ngapain?" Aku dimarahin dong. Mengganggu banget sih. Jam 2 malam nangis-nangis di depan itu ngapain? Sambil kayak gini gitu loh. Kayak tekuk gitu. Hah? Nangis? Kayak gue gak nangis deh. Kayak gue tidur, ngapain gue nangis kayak gitu kan. Gue gak nangis kayak gitu. Nah terus habis itu si tantenya, "Enggak, aku ngeliat kamu nangis. Kamu nangis di atas. Di teras lantai 2 kayak gitu kan." "Aku nggak nangis tante mau ngomong apa? Mau ngomong kayak gimana pun sama aku nggak nangis." "Terus siapa yang aku lihat?" "Ya mana tahu, orang aku nggak nangis, orang aku tidur, tanya aja sama temen aku," kan kayak gitu kan. Nah terus habis itu beberapa bulan kemudian itu ada tim pendoa. Jadi kita doa nih di ruang tamu. Di ruang tamu itu kita berdoa. Di saat kita lagi berdoa, itu ada orang yang mendoakan lah kayak gitu kan, salah satu. Nah itu Pak Budi lah ya kita bilangnya. Nah Pak Budi ini ngelihat ada selendang merah itu naik dari lantai 1 ke lantai 2 dan itu mengarah ke kamar aku. Waduh. Nah itu tuh nggak tahu ya maksudnya itu kenapa. Dan itu tuh aku ngerasa emang benar, dan ternyata benar kata Pak Budi ini, memang iya. Dan setelah berdoa langsung dia cepet-cepet ke kamar aku didoain. Akhirnya selendang itu pergi aja. Yang bisa ngeliat itu dia. Aku juga sempat ngeliat sih kayak ada yang masuk, tapi aku nggak ngeliat warna selendangnya kayak gitu. Aku nggak ngeliat. Dia bilangnya kayak selendang warna merah terbang untuk ke lantai atas, ke kamar aku. Dan aku nggak tahu kenapa dia memilih kamar aku. Mungkin karena aura-aura aku untuk diikutin sama dia tuh, aku nggak paham juga. Nah terus akhirnya didoain, udah aman. Beberapa bulan aman. Kumat lagi untuk merusak diri, menyendiri, tiba-tiba di pojok, kenapa, terus teriak-teriak sampai aku mau bunuh diri, sampai semua tetangga yang ada di situ lihat, "Kamu ngapain mau bunuh diri?" kayak gitu. Padahal aku nggak mau bunuh diri. Aku cuma lagi berantem aja, lagi berantem sama teman aku. Teman ya itu balik lagi, aku melukai diri aku sendiri. Ya pokoknya setiap aku marah, aku berantem, itu pasti aku melukai diri aku sendiri. Nggak tahu apa yang menghasut aku. Pokoknya tapi pas udah didoain beberapa bulan kemudian mungkin itu datang lagi, tapi aku nggak tahu juga karena setelah didoain itu nggak ada terjadi apa-apa. Nah inilah baru terjadi lagi yang aku melukai diri aku sendiri. Aku nangis, pokoknya aku kalau bisa minum Wipol, aku minum Wipol kalau pada saat itu. Pokoknya bagaimana caranya supaya aku mati. Bingung sih kak, maksudnya kok bisa terjadi sama diri aku sendiri kayak gitu loh. Kenapa aku gitu loh. Kayaknya orang-orang yang marah gak sampai harus melukai dirinya sendiri, kadang-kadang sedih juga kayak gitu loh. Kenapa bisa aku yang diikutin, kenapa bisa aku yang harus merasakan hal-hal yang di luar nalar kayak gitu kan. Sampai didoain pun kayak ke gereja aja sempet takut-takut. Pokoknya aku takut untuk ngelihat apapun, pokoknya kayak takut untuk ngelihat dunia luar, takut untuk pergi beribadah, itu aku sempet takut kayak gitu. Karena ya makhluk inilah kayak makhluk gitu. Nah sempet aku bawa temen aku kan lagi pergi pulang kampung. Aku bawa temen kerja aku dulu waktu di Salatiga itu, minta temenin. Ketika dia masuk, dia ngeliat di deket patung kayak untuk manekin gitu. Nah di situ ada orang. Aku memang nggak paham dia ngeliat atau enggak. Cuman dia bilang, "Bener sih Li, tadi gue pas masuk juga gue ngeliat ada orang di situ. Gue pikir itu patung lo, tapi di samping itu ada orang lagi," kayak gitu kan. Enggak. Ya udah, biar dia nggak takut gitu loh. Ya nggak ada apa-apa kok, itu cuma patung kayak gitu kan. Akhirnya aku bawa masuk. Yang dilihat sama dia ini, orang ini dengan sosok yang jelas atau? Sosok yang jelas. Dia juga bisa ngeliat. Oke, ada ciri-ciri yang dilihat sama dia dengan sosok agak itu? Agak tua. Nah pada saat kita masuk, nggak tahu kenapa nggak betah di rumah itu. Gak betah di rumah itu sampai dia ngeliat ini kan ada
kayak rumah itu kan tinggi ke atas, terus dia ngeliat itu dari atap itu kayak ada, kalau dia ngeliatnya sih ada yang ngeliat kita. Kalau aku ngeliatnya memang ada yang ngintip, tapi dia benar-benar ngeliat wujudnya. Wujudnya itu nenek-nenek. Nenek-nenek yang udah ubanan gitulah pokoknya. Dia ngintip ngeliat terus pokoknya, ngeliat teman aku tuh ngeliat. Kalau aku cuman kayak ini ngintip deh, gue ngerasanya kayak ngintip deh. Nah itu aku ngomong sama teman aku ini si Anggi. Nah itu loh yang buat gue itu kayak ngerasa berat, terus gue ngelukain diri gue sendiri. Pantesan Li, udah lo mendingan pindah aja. Akhirnya dia merekomendasikan untuk pindah. Nah tapi ya nggak mungkin aku pindah, aku kan belum selesai skripsi pada saat itu, ya nggak mungkin aku pindah lah intinya. Nah terus gimana caranya ya udah, ya gue nggak tahu. Pokoknya pada saat dia bilang untuk saat ini lo jangan ada di sini dulu deh. Untuk saat ini lo nggak malam ini lo jangan ada di sini dulu, lo nginep dulu di mana gitu. Pokoknya dia untuk menjaga aku, karena kan yang teman aku ini lagi nggak ada di kos kan. Nah terus habis itu dia menyarankan aku untuk lo beberapa hari dulu nginep di mana gitu supaya lo aman dulu nih. Ini kayak bahaya nih kalau lo tetap di rumah ini kayak gitu kan. Si Anggi ini bilang ya udah, akhirnya dia nyarankan aku untuk ada salah satu penginapan lah di situ kan, harganya murah, ya 2 hari bisa lah untuk aku kayak gitu kan. Nah akhirnya aku ke situ supaya aku menghindari orang-orang makhluk-makhluk yang memang mau mengganggu aku kayak gitu kan Kak. Sampai segitunya ya gue diginiin sama makhluk itu ya kayak gitu kan. Kayak menurut gue nggak ngelakuin dosa yang fatal banget atau gimana. Mereka suka banget sama gue, mereka suka sama lo. 2 orang, yang teman aku tadi itu, yang temannya teman aku sama teman aku ini bilang dia suka sama lo, dia nggak mau lo deket sama cowok ini. Jadi cowok ini jadi dia deket-deketin aku terus. Intinya yang di si teman aku ini Anggi ini ngeliat, pokoknya lo jangan, pokoknya dia itu nggak suka ngeliat lo sama nih cowok. Makanya dia bakal deketin lo terus. Gak tahu nih makhluk yang suka sama ini atau aku yang dijaga supaya aku nggak disakiti, aku nggak tahu. Nah udah gitu akhirnya aku 2 hari itu aku pergi, nggak pulang sampai temen aku pulang. Nah terus habis itu aku naik dong sama security di situ, ini kenapa ya rumahnya kok begini banget sih kayak gitu kan, kok nggak nyaman kayak gitu, apa karena harganya murah atau kayak gimana? Enggak kok Mbak, nggak apa-apa, cuman memang ini dulu tuh bekas kuburan kayak gitu. Jadi asal aja dibangun. Kayak gitu. Jadi ya gitu. Tapi kenapa mesti aku? Kayaknya orang-orang yang ada di kos-kosan sini, mungkin yang tinggal di daerah sini itu kayak mana-mana aja. Kayaknya kenapa gue yang harus diserang kayak gitu kan? Kenapa gue yang harus melukai diri gue sendiri? Kenapa gue yang harus dirasukin lah kayak gitu kan? Pikirannya dibawa terus supaya untuk melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Karena aku kalau sampai ngelihat cowok itu, pikiranku pengen kalau ada benda tajam itu langsung diapain juga bisa. Tanpa mikirin bakal masuk penjara atau apa enggak. Semuanya digelapin dulu tuh pikirannya. Iya, gak ada untuk kayak jangan deh, nggak ada kayak gitu. Pokoknya ngeliat tuh cowok tuh habis lah pokoknya. Sampai akhirnya tinggal di situ sampai kelar skripsi. Sampai kelar skripsi, terus habis itu lanjut kerja cuman berapa tahun doang sih Kak. Cuman itu nggak di tempat itu karena memang nggak kuat. Karena kan aku jaga-jaga. Nah ya itu akhirnya karena kan itu kan tempat direkomendasiin katanya bagus ya. Nah tapi ternyata tidak bagus buat aku. Nah akhirnya aku ya mencari tempat lagi. Tapi masih di sekitaran daerah situ yang nggak jauh atau gimana? Agak jauh dari situ, tapi wilayahnya masih sama sih, masih di kota yang sama ya? Kota yang sama. Tapi udah agak jauh dari kosan yang ini? Dan itu udah nggak terjadi apa-apa sih, kayak gitu. Udah aman ya, setelah udah pindah kosan aman? Udah aman. Tahun 2020, itu kan opung aku meninggal. Aku akhirnya balik dan aku nggak melanjutkan kerja di Jawa Tengah. Akhirnya aku balik ke sini dan pas balik aku nggak tahu aku masih diikutin atau enggak. Pokoknya setiap aku lagi main handphone atau lagi nonton
ada aja yang naik ke atas, nggak tahu siapa. Aku pikir kayaknya paling siapa gitu kan. Nah terus ini 2 kali nih naiknya nih, 2 kali. Tapi ada juga yang stay di pertengahan anak tangga, tikungan gitu kan. Nah terus siapa ya? Udah lupain. Seminggu kemudian ada lagi. Dan yang ngeliat bukan aku doang, temen cowok aku ngeliat. Dan itu hal yang sama. Karena di rumah, aku kan tinggalnya di rumah tante aku. Tante aku itu kan orangnya agamis banget, malah religi banget ya, tidak percaya dengan hal seperti, percaya sih tapi maksudnya nggak terlalu memperpanjang lah kalau seandainya tentang hal takut-takut kayak gitu. Nah terus baru kali ini dia percaya sama aku karena dia melihat yang di rumah ini ya, yang di rumah tante aku setelah aku balik dari Jawa Tengah ke Bekasi. Apa yang dilihat sama tante itu? Sosok yang seperti apa? Sosok seperti perempuan terbang. Dari? Kalau aku sih 2, dari bawah ke lantai atas. Akhirnya dia ngambil minyak urapan, diurapin lagi. Setelah itu udah tidak ada kejadian lagi. Seluruh rumah? Iya, seluruh rumah. Dia sampai nyanyi. Karena dia baru karena dia ternyata gini, pada saat dia ngeliat, gak usah deh gue kasih tahu. Dia ngomong kayak gitu sih, gak usah gue kasih tahu, dia ntar paling dia takut, makin takut nih si Lia nih. Karena kan aku basically memang penakut, kayak gitu kan. Nah, terus ternyata yang tinggal di rumah itu kan 2 tante aku sama aku. Nah, satu ini gak pernah ngeliat, tapi karena yang satu yang religi banget ini itu ngeliat, akhirnya dia percaya. Nah dari situ lah, ya gue sih ngeliat sih kata dia kayak gitu. Cuman gue nggak mau ngasih tau dulu. Ternyata yang ngeliat itu udah 3 orang. Tapi kalau aku ngeliatnya 2 sosok. Kalau mereka baru satu-satu yang terbang. Kalau aku 2 sosok, satu anak kecil lagi pantau kayak gini-gini. Kalau yang satu tuh terbang kayak gitu. Nggak ngerti sih itu apa. Ya nggak tahu. Pokoknya apa yang aku lihat pada saat aku di Jawa Tengah dulu hampir sama. Oh, sosok anak kecil ini sama yang di kosan pertama kali dilihat? Iya, betul banget. Gitu. Anak kecil normal, anak kecil kah atau? Kalau ini ya Kak, kalau yang di rumah tante aku ini jelas banget mukanya. Lebih jelas dibandingin yang di kosan. Nah, sumpah ini jelas banget. Makanya ini kenapa ya? Aduh, makin bahaya nih kayak. Dalam arti saya bukan anak indigo, tapi kok bisa melihat jelas banget kayak gitu loh. Kenapa ini bisa senyata ini kelihatannya nyata, ya real. gitu ya? Dibandingkan yang terbang. Aku nggak tahu. Nah Kak, gue nanya, di saat lo tinggal di situ berarti kan dari awal kuliah di sana lah ya, awal kuliah di sana dan 2 bulan di tempat temen dulu ya kan, adiknya kakak tingkat ya, sampai akhirnya tinggal di tempat yang direkomendasikan ini. Itu di berapa lama setelah masuk Kak lo ngerasain ngelihat sosok pertama kali di kosan ini? Kan masuk kuliah kan 2013 bulan 8 ya Kak. Nah itu berarti kalau 2 bulan aku tinggal sama adiknya teman aku itu berarti sampai bulan 9, 8 awal sampai bulan 9 kan. Baru bulan 10-nya. Tapi kejadian mistisnya itu dari awal 2014. 2014 pertengahan. Setelah aku kenal sama si pacar ini. Oke. Dan kalau kalian lihat sosok-sosoknya ini, apa yang nge-trigger bisa ini kejadian? Maksudnya si cowok Kalia ini pernah ada salahkah atau apakah yang terjadi itu gimana Kak? Gak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba gitu aja. Maksudnya ada konflikkah di rumah ini sampai itu terjadi, sampai ada perasaan gak enak dan gangguan-gangguan ini ada, atau nggak ada konflik juga tapi ini kejadian? Mungkin karena bawaan dendam kali ya. Benci, amarah. Kan setan suka banget sama kayak gitu-gitu. Nah, aku datang ke Jawa Tengah dengan sebenarnya hal yang kayak gimana ya, kayak gak ikhlas gitu loh. Sebenarnya aku memang pengen banget kuliah di sini. Cuman kan gak ada yang tahu ya. Yang tahu itu cuma aku doang lah. Nah terus karena ada permasalahan, aku tidak klop dengan orang rumah kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, gue kuliah aja di ikutin kemauan orang-orang rumah ya, terpaksa ya udah pergi ke sana buat tinggal di sana gitu ya. Iya. Nah, terus gak nyangka aja kalau ternyata kita berhubungan sama seorang itu malah membawa dampak negatif buat kita. Dan dampak negatifnya itu malah melukai diri kita sendiri dan membuat keluarga kita jadi
jadi kayak berpikir nggak benar gitu loh. Ya lu ngapain kuliah di sana kan kayak gitu. Kemarin kan disuruh kuliah di sini, kenapa nggak mau kan kayak gitu. Nah, aku yakinnya sih ini karena tumpukan dari emosi-emosi, ya kan, dari emosi-emosi yang sebenarnya aku masih bisa handle sih kalau masalah keluarga aja gitu kan. Tapi ini udah ketemu nih orang, ketemu nih cowok, akhirnya ya jadi bertambah. Sampai dikonfirmasi sama temen-temen ya, kalau ada sosok ini yang emang nempel dan itu yang ngebawa pikiran jadi makin lebih buruk. Nah iya, nah karena si temen cowok aku ini pun kayak heran, nggak pernah menemukan orang kayak gini gitu loh. Makanya akhirnya dia mungkin curhat kali ya sama temennya, dan temennya tuh ngasih rekomendasiin, oh ini gue punya temen nih, coba aja dulu lihat. Ya, saat salaman itulah, aku ngeliat dia aja tuh takut loh. Pada saat dia bawa itu, pada saat dia bawa temennya itu, takut. Karena kayak bertolak belakang sama. Karena ada yang takut di belakangnya Kalia, jadi Kalia pun merasa takut sama orang ini. Takutnya malah aku bawa emosi, marah. Mau ngapain gue dikenalin sama orang kayak gitu? Kayak gitu. Makanya akhirnya dibilang, enggak, ini cuma teman kayak gitu, teman nongkrong. Akhirnya salaman. Dari salaman itulah baru ada yang nempel, dia suka banget sama cewek lo, katanya kayak gitu. Itu dijelasin semuanya sama dia. Iya, dijelasin. Nah, akhirnya yang disuruh ritual kayak gitu tuh ngapain kayak gitu kan. Dan itu emang ya nggak ya, dari agama sama dari logiknya pun nggak relate untuk dilakukan lah ya. Tapi untungnya ritualnya itu nggak dilakuin juga ya Kak, di saat harus dianjurin lah ritual inilah di gunung inilah gitu, itu nggak dilakuin ya? Enggak. Cuman pada saat itu memang aku sama dia sempat mencoba itu bukan mencoba ritual ya, mencoba ke gunung. Tapi nggak cuman ke gunung, dan dia pinternya adalah ke rumah temannya, karena memang rumah temannya itu ada di bawah gunung. Oh, di kaki gunung itu. Jadi kayak gue pengen tahu kayak gimana sih mistiknya Jawa ini. Songong lah pokoknya kayak gimana kan. Tahu sendiri, tapi kan si pacar saat itu tuh yang ngomong kayak gitu. Senantang itu juga? Enggak, aku. Kalau dia mah malah bawa, suruh aku. Karena kan itu kan setelah habis kita disuruh untuk lu pergi ke sini aja nih, gitu-gitu kan. Nah, yaudah penasaran dong, kayak gimana sih? Kayaknya gue, maksudnya ini bukan bawa suku ya Kak, tapi maksudnya kan kayak orang Jawa ini terlalu percaya dengan kayak gitu-gituan ya, kayak gitu kan. Nah, dari tantangan itulah, makin terjadi hal ya itu. Makanya kita kalau ngomong sembarangan memang kayak nggak mungkin banget ya kalau di tempat orang ya, kayak gitu. Akhirnya pada saat itu pulang, memang ngeri ya kalau kita, kan itu kan awal pendakian gitu kan, Merbabu. Nah, Merbabu itu kan banyak, nggak ngerti sih. Tapi pada saat dari bawah ke atas kita naik motor, cuman pada saat udah nyampe di pos berapa gitu kan, motornya ditaruh, terus kita naik ojek sampai pos berapa gitu, trekking ya. Iya, terus itu ya udah nyampe situ doang. Oh jadi kayak gini. Terus maksudnya ritual itu mau kayak gimana? Mau disuruh ngapain? Ya udah, bawa sapi, lu sembelih, kata dia kayak gitu. Ngapain disuruh sembelih kayak gitu? Bawa sapi lagi ke atas juga ya, dan berarti yang dilakuin itu cuman gue mau tahu aja gunung yang dimaksud tuh seperti apa, terus gue harus jalan yang trek perjalanannya yang seperti apa gitu. Cuman mau tahu itu aja ya, nggak yang maksud buat bener-bener ngikutin ritual yang disuruh ya. Enggak. Tapi padahal dia ini melihat sosok dan lain-lain, tapi malah nyaraninnya ritual-ritual yang seperti itu ya. Oke. Kalau dari tadi kan ada pembersihan itu ya, di kosan ini ya. Iya. Nah, pembersihan ini itu kenapa bisa terjadi Kak? Maksudnya dipanggilkah atau emang lagi ada agenda rutinkah? Kalau di sana itu gimana sih? Jadi sebenarnya aku nggak paham juga sih Kak. Cuman setelah opa yang itu kan ada opa-opa yang lagi sakit pada saat itu di kosan itu. Nah itu meninggal. Kayak sebenarnya rutin, tapi makin rutin setelah opa itu meninggal. Oke. Nah terus ditambah cerita dari tante yang jaga kos, itu bilang anak kos di atas itu suka nangis, suka teriak-teriak, tolong didoain. Oke, jadi tante ini yang minta tolong untuk betul kegiatan apa bahasanya tadi? Ibadah. Enggak, yang apa? Yang di pengurapan ya. Nah, jadi tante ini yang meminta buat pengurapan di rumah ini lebih sering lagi. Biar situasinya lebih tenang lagi, lebih tenang lagi.
Sebenarnya mungkin tante ini tahu memang di rumah itu ada, ya kan nggak. Tapi ya dia nggak, mungkin karena ya itulah orang-orang timur kayak ya udahlah. Kita juga tinggal di tanah Jawa ya ngapain kayak gitu kan. Ya nggak terlalu memperdulikan ya kalau nggak berimpact langsung gitu ya. Toh kita nggak diganggu. Ya kan, tapi sayangnya Kalia yang keganggu. Karena gini loh Kak, yang aku heran sama diri aku sendiri, aku basically penakut. Tapi di rumah gelap segede, gede banget itu rumahnya ya. Aku sebenarnya itu bukan dibilang bisa dikatakan kos-kosan juga sih, tapi dijadikan sama yang punya rumah itu kos-kosan. Oh, jadi bentuknya bentuk rumah besar dengan banyak kamar, jadinya jadi kos-kosan, bukan yang emang itu gedung yang dari awal difungsikan sebagai kosan ya. Emang rumah tinggal awalnya ya. Nah itu, jadi rumah itu sering mati lampu tuh. Ya nggak tahu sih mati lampunya karena PLN atau memang apa gitu, terjadi kesalahan di rumah itu. Aku nggak tahu kenapa berani aja gitu. Kalau buat mati lampu di rumah itu berani aja? Berani, nggak tahu. Padahal basic di rumah aku aja yang terang benderang aja aku takut minta ditemenin. Tapi pada saat itu bener-bener berani banget. Ada emang ada faktor-faktor yang ini bukan lo banget ya kali ya gitu ya. Iya, di saat tinggal di rumah itu. Makanya yang opung aku yang mendiang ini itu ngomong sama temen cowokku yang pada saat itu ngomong, ini tuh bukan Lia. Ini tuh bukan Lia. Saya tahu kalau dia marah tuh kayak gimana. Ini bukan Lia. Gak tahu ini siapa. Digituin. Tolong kamu jaga. Digituin sampai dibilang dia, kamu harus menjaga Lia. Kayak gitu. Ya, aku juga nggak bisa ngomong lah. Maksudnya kan aku dapat cerita itu kan dari temen cowokku. Nah, ya dari situlah dia ngomong sama aku. Opung aja heran kenapa kalau kamu marah itu kayak gitu. Sampai gelap aja. Ya ampun. Yang terang benderang aja aku takut, tapi yang maksudnya yang gelap kayak gitu aku nggak takut. Dan aku ngumpet di bawah kompor, nggak tahu ngapain ngumpet di bawah kompor. Dan ini pembawaan dengan sosok yang ada di belakang dan di rumah itu ya masalahnya. Dan itu sebelum kejadian yang selendang merah itu datang ke kamar aku itu, sebelum itu. Selendang merah ini cuman si Pak Budi doang tadi ya, Pak? Iya, Pak Budi. Pak Budi doang yang melihat. Orang yang membersihkan tempat ini tadi apa bahasanya? Pengurapan. Orang yang melakukan pengurapan ini ada berapa orang Kak? Cuman dia satu orang. Oh, cuman dia satu orang. Yang dipercayain sama yang punya rumah. Cuman dia punya tim, cuman yang dipercayain cuman Pak Budi doang. Oh, jadi dia di saat melakukan itu pun itu sendiri itu melakukannya sendiri. Ya? Tapi itu di saat pembersihan itu kalian lagi di kamar? Atau kita lagi ngikutin di ruang dia tamu. Oh, ngeliatin dia melakukan kegiatan itu. Iya. Pokoknya dia urapin kamar itu sama dia kelilingin lah. Tapi yang melihat selendang itu cuman dia, tapi kalian melihat ada yang lewat iya, gitu. Tapi nggak tahu warnanya apa. Ya, nggak tahu itu selendang atau apa ya, cuman merasa ada yang lihat, ada yang lewat. Dan sampai akhirnya ini kan berlangsung lama nih, bisa dibilang bertahun-tahun ya kejadian situasi ini dialamin sama Kalia nih. Sampai akhirnya Kalia nanya ke security buat tempat itu apa yang bikin Kalia mau nanya saat itu? Ya karena kata temen aku si Anggi itu, lu jangan di sini dulu malam ini ya, bingung dong. Gue bayar, gue nggak tempatin ini, gue malah ngeluarin duit untuk nyewa tempat tinggal lagi. Kan gak masuk akal. Itu yang makin bertanya-tanya dengan tempat ini, dengan kosan ini ya. Iya, makanya aneh banget gitu loh. Ya di luar nalar semua lah Kak. Pokoknya maksudnya mungkin kalau pada saat itu kejadian itu ya mungkin agak mengerikan kali ya. Di saat lagi situasinya itu terjadi ya. Dan yang maksudnya dulu itu makam itu satu komplek perumahan itu kah atau area kosannya Kalia aja? Satu perumahan itu? Iya. Itu dulunya makam? Iya. Katanya sih begitu. Cuman itu di tahun berapanya itu nggak nanya lebihnya ya? Nggak nanya detail. Pokoknya kenapa ya ini kok bisa sampai begini gitu. Gitu. Oke. Dan ditambah itu juga Kalia tinggalnya ngekos juga
Jadi nggak mungkin juga nanya sama sekitar-sekitar dan lain-lain ya. Iya, karena tahu sendiri kan kalau klaster itu kan perumahan menengah ke atas tuh. Heeh. Individu-individu. Ya, satu rumah ya kehidupannya sendiri-sendiri. Nggak mungkin bersosialisasi, ngegosip, nggak mungkin banget. Jadi ya salah satu cara ya aku nanya sama security. Itu doang cara biar tahu aja ya. Iya. Dan akhirnya kalau di total berapa tahun di sana? Dari 2013 sampai 2020. Sampai 2020, 7 tahun. Berarti bertahun-tahun ini resiko yang dihadapin tinggal di situ sangat besar dong ya. Besar banget. Bisa melukai diri sendiri, terus bisa melukai orang lain gitu. Kalau yang paling parah yang pernah, sorry ya Kak, gue nanya ininya ya. Yang paling parah yang pernah dilakuin sama Khalia saat kejadian itu apa tuh Kak? Salah satunya? Yaitu pisau. Mau nusuk aku. Terus sama aku masukin Wipol ke minuman temen aku itu biar dia minum. Dan itu belum pernah aku ceritain ke siapa-siapa. Sampai segitunya merasuk aku kayak gitu. Pokoknya kalau gue tersiksa lo harus mati. Tuh nggak kepikiran sama sekali dampak yang terjadi kalau itu. Nggak mau dimasukin kantor polisi juga nggak peduli. Nggak kepikiran sama sekali ya. Gelap aja tuh ya, jadi gelap aja. Kepikirannya gue lakuin ini aja gitu ya. Iya. Dari dorongan yang lain. Iya. Tapi setelah kembali lagi ke sini, selesai dari tinggal di sini, itu semua berubah seperti awal lagi ya, nggak, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di kosan ini itu nggak kebawa ke rumah di sini. Mungkin mengurangi beban karena kan satu udah hilang nih, udah nggak sama dia lagi. Jadi mungkin masa beban yang ada di pikiran aku cuma keluarga gitu aja. Jadi mungkin agak aku bisa menghandle gitu dan aku lebih mendekatkan diri sama Tuhan aja sih kayak gitu. Sekarang lebih ke situnya. Ya? Tapi untuk melukai diri sendiri mungkin memang enggak. Tapi untuk melihat sosok-sosok lagi ada aja. Itu masih terjadi. Oke. Oh, sama satu yang tadi gue kelewatan mau nanyain. Di saat pengurapan yang di gereja itu, berarti ini lagi ibadah full gitu? Iya, ibadah. Jadi ada sesi setelah ibadah itu yang mau minta didoakan. Dan aku itu paling anti banget maju-maju ke depan altar, itu paling anti. Tapi gak tahu ada dari pikiran setengah aku tuh kayak lo harus maju Lia, lo harus maju kayak gitu kan. Tapi satu setengah lagi kayak ya udah, kayak nggak pain maju gapting kayak gitu kan. Terus tapi teman-teman aku sama abang aku itu ngomong, udah didoain aja, didoain biar lo nggak kenapa-napa, katanya kayak gitu kan. Kira didoain. Itu setelah ibadah. Setelah ibadah. Tapi orang-orang masih rame juga di situ. Masih. Maksudnya kalau lagi melakukan itu, orang-orang melihat ke Khalia juga saat itu. Iya masih, karena yang di situ katanya ya kan, kalau aku dari dia cerita, aku doang yang teriak. Dan itu orang-orang yang ibadah di situ pun semuanya ngeliatin Khalia dengan situasi seperti itu ya? Mungkin yang masih mau duduk, masih mau stay dulu di situ, nggak langsung balik. Iya. Orang-orang yang masih ada lah ya? Iya, masih agak banyak. Dan itu sadar-sadarnya itu di saat udah sepi juga di sana. Iya, dan itu yang membangunkan aku aja. Biasanya kalau di sini-sini kan pengerja gereja gitu kan ya. Kalau itu malah temen cowokku sama abang aku. Yang nungguin ya. Cuman kita bingung, ini kenapa? Ya itu dia nggak mau ngasih, dia cuma ngomong akar pahit. Ya biasa kan positif kalau pendeta. Iya. Akar pahit itu berarti maksudnya apa? Dendam yang kita impact dari apa yang disimpan gitu, apa yang dilakukan gitu ya. Pokoknya kebencian yang ada di dalam diri kita, ya kita salurkan untuk menyakiti orang. Berarti kondisi pingsan itu dibiarkan dulu sampai sadar dengan sendirinya di situ ya? Iya. Dibilang pingsan banget sih nggak, masih agak sadar, cuman kayak teriak aja gitu. Lama nggak itu terjadi? Maksudnya kayak ya sampai sepi, berarti ini kan waktunya lumayan panjang ya? Ya 5 menit, 5 sampai 10 menit sih. Karena kan yang didoain kan banyak Kak. Itu sambil jalan gitu ya. Nah, tapi intinya sekarang di saat dipindah ke sini udah jauh lebih baik dibandingin
apa yang terjadi di kosan ini ya. Iya. Oke. Kak, waduh, ini pengalaman banyak hal yang baru lo ceritain di sini dan gue nggak tahu apakah teman-teman di luar ada yang merasakan hal yang sama atau enggak, atau mungkin ada yang mengerti atau bisa melihat dari sisi medis kah atau dari sisi lainnya pun. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Kalia kali ini yang udah dibagiin buat kita semua. Dan Kalia mudah-mudahan sehat-sehat terus ke depannya ya. Lancar-lancar terus apa yang sedang dilakukan ke depannya. Iya. Kak, ada yang mungkin Instagram atau apa yang bisa di-share buat teman-teman? Perlu atau nggak perlu atau nggak usah? Kayaknya nggak perlu deh. Oke, nggak usah ya. Iya. Oke deh, siap. Dan tapi intinya makasih banyak ya Kak, udah Iya, mau berbagi sama-sama. sama teman cerita di rumah. Sehat-sehat terus. Iya, thank you. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan untuk yang udah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Terus support channel Narasi Misteri dengan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana yang bisa kita temukan yang lain-lainnya lagi. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, ngewakilin Kalia pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,